bahwa Tuhan juga, amin, haleluya. Gunung batuku, amin, haleluya, bahwa Tuhan juga, amin, haleluya. Kota bentengku, amin, haleluya, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, amin, haleluya, puji Tuhan. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, amin, haleluya, pandu selamatku. Oh, aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi, amin, haleluya, bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin, haleluya, bahwa Tuhan juga, puji Tuhan, haleluya, kota bentengku, amin, bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, amin, haleluya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Yesus, haleluya, pandu selamatku. Oh, aku percaya akan Dia, Yesus, haleluya, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi, amin, haleluya. Aku percaya akan Dia, amin, haleluya, sang penolongku. Aku percaya akan Dia, sang juru selamatku. Oh, aku percaya akan Dia, haleluya, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi, amin, haleluya, bahwa Tuhan juga. Mazmur 62 ayat 3, demikian firman Tuhan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Ayat 8 dikatakan dan 9, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita yang teguh, amin, haleluya, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan, amin, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Kau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Terima kasih buat rahmat anugerah Bapa. Izinkanlah kami sebentar kami membaca firman-Mu Tuhan. Kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan tubuh jiwa roh kami, hati kami. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu Bapa. Dan firman-Mu Ku taruh dalam hati kami. Terima kasih, ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahan hamba-Mu, kejahatan, hal tidak berkenan, ampun. Roh Kuduskan bentuk hidup kami Bapa. Kami ingin melangkah bersama dengan Tuhan, sebab Engkau pengharapan kami, sumber kehidupan kami, sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Rabu pagi ini tanggal 16 Februari 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus, saya merasa bahagia sekali di dalam Yesus. Benar Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu semua. Karena apa? Dia menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Dia gunung batu kita, Dia kota benteng kita, Dia penolong kita, Dia gunung batu kita, perlindungan kita, tanduk keselamatan kita, Sang Perisai Juru Selamat di atas segala-galanya. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 62 ayat 3 dan ayat 7, ya 8, 9 itu saudara baca dalam Mazmur 62. Semua makanya pentingnya kalau kita baca firman Tuhan, kita punya semangat, termotivasi, karena kekuatan kita nyata dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat pada Allah saja akhirnya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin, puji Tuhan. Setiap saat kita bisa curhat sama Tuhan, sebab Dia Bapa kita yang baik. Saya adalah anaknya, Bapak Ibu Saudara semua adalah anak-anak, kita semua adalah anak dari Yesus. Maka penting kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Seperti seorang ayah dan anak-anak dengan ayah harus akrab, minta perlindungan. Sebab kita orang kecil, sewaktu kita kecil selalu kita minta perlindungan Tuhan. Dan kita selalu kecil. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang mulia, seperti tertulis di dalam Injil Yohanes itu dikatakannya. Saya mau baca. Yohanes Pembaptis katakan, biarlah dia makin bertambah, aku semakin berkurang. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 30 demikian firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, ini kita harus makin kecil. Dia yang besar, Dia agung, Dia mulia di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mau baca Kitab Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 17. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita semangat terus saudara. Tidak boleh bosan. Apapun yang terjadi saudara, kita harus kuasai diri kita. Termasuk saya, kalau nutin bosan saudara, saya rasanya saya tidak mau baca firman Tuhan. Saya tidak mau nyanyi. Ikutin daging, ikutin iblis, ikutin dunia lenyap saudara ya. Ikutin dunia tidak mendapatkan hidup yang kekal. Kita belajar kuasai diri kita untuk membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Biarpun banyak tantangan, nomor satu virus yang terbesar adalah melawan diri sendiri, saudara. Ya, kita mencintai diri sendiri, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Egois namanya orang itu. Tapi kalau kita utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Yesus adalah menara yang kuat. Dia sumber segala-galanya. Amin. Mari kita baca 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Ya, 2 Samuel ya. Puji Tuhan, 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17 demikian firman Tuhan.
Ketika raja telah menatap di rumahnya dan Tuhan telah mengurniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 17 terakhir. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Dan maksud Tuhan supaya kita semua rajin baca firman Tuhan. Maunya Tuhan supaya kita rajin bersekutu dengan Tuhan. Dan kita menjadi anak Tuhan yang setia, cinta, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, nomor 1 Bapak Ibu ya, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita butuh keamanan dalam hidupnya saudara ya. Sumber keamanan datang dari siapa? Coba di ayat 1 dikatakan, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Kita ini butuh keamanan saudara ya. Karena masalahnya kita tiap hari, tiap saat berperang melawan diri sendiri, berperang menghadapi situasi keadaan dunia, berperang menghadapi COVID-19 pandemi saat ini yang belum berakhir. Menghadapi peperangan dalam apapun bentuknya, dalam pelayanan. Selama kita di dunia ini selalu tidak pernah berhenti peperangan. Tetapi kita butuh keamanan. Ya, keamanan itu datang dari Tuhan seperti tadi firman Tuhan katakan, Tuhan yang memberikan keamanan. Dan ini tertulis di dalam Yeremia 33:6 saudara. Kesehatan, keamanan, kesembuhan itu datang dari Tuhan. Ya, saya mau baca. Yeremia 33:6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin saudara. Kita butuh sejahtera. Kita butuh keamanan. Kalau kita butuh sejahtera, butuh keamanan, datanglah kepada Yesus. Sebab Yesus satu-satunya, dia sumber keamanan, sumber damai sejahtera. Jadi poin yang pertama, mari kita datang kepada Tuhan Yesus supaya rumah kita aman, hidup kita aman, damai, sejahtera. Saya merasa bersama keluarga aman karena apa? Saya dalam keadaan sehat, dijauhkan Tuhan dari segala penyakit COVID, dijauhkan sejak saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah sakit dalam nama Yesus. Karena ini firman Tuhan katakan. Saya berpegang kepada firman Tuhan Yeremia 33:6 bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang mendatangkan kepada saya bersama keluarga kesehatan dan kesembuhan. Dan Tuhanlah yang menyembuhkan kalau saya sakit.
Dan ternyata begitu ada gejala sakit, misalnya saudara, ada pilek, batuk, langsung saya berdoa sembuh tokcer. Jadi saya katakan saya tidak pernah sakit. Karena apa? Selalu Tuhan yang mendatangkan kesembuhan. Jadi orang mendatangkan kesembuhan berarti sehat melulu. Saya terus. Dan nomor satu di sini katakan ada kesejahteraan dan keamanan. Sehingga kita ada damai sejahtera dari Tuhan. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 27. Saya mau sampaikan lagi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Supaya keamanan, damai sejahtera turun bersama Bapak Ibu semua. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dalam nama Yesus, setiap keluarga saudara bersama keluarga saya ada keamanan, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada damai sejahtera, dan ada sukacita. Dalam nama Yesus, keluarga kita diberkati. Oleh karena itu, mari senantiasa kita andalkan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, di sini Tuhan mau, saudara, supaya kita ada persekutuan dengan Tuhan. Sebab Tuhan bicara di sini di ayat yang ke-6, ya. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun Onsel dan Usir sampai hari ini, tapi aku selalu mengembara sebagai dalam kemah sebagai kediaman. Padahal katanya Tuhan di ayat ke-7, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Kayu bicara penebusan, pengorbanan. Yesus mati di atas kayu salib, ada harga yang dibayar. Jadi kita membangun persekutuan, saudara. Seperti hari ini, pagi ini saya membangun persekutuan Tuhan bersama Bapak Ibu. Cuaca masih gelap nih, saudara. Kalau ini jam 2, antara jam 2 jam 3, saudara. Ya, masih gelap. Tetapi kita membangun persekutuan Tuhan. Saya mengatakan Tuhan dari pagi, saya bagus setelah doa, baru istirahat sebentar. Setelah membangun persekutuan dengan Tuhan, harus kita akrab dengan Tuhan, saudara. Bukan akrab dengan dunia biasa-biasa saja. Tapi nomor satu harus tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan mau supaya kita ada membangun rumah Tuhan. Seperti di imamat. Maka saya katakan firman Tuhan, saya bacakan dari selama 7 hari. Saya kasih 7 hari, saudara. Dari hari Senin sampai Minggu, selama 7 hari, pagi dan malam saya berikan firman Tuhan. Karena saya taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Imamat pasal 8 ayat 35 ini, dasarnya ini, saudara, saya memberitakan firman Tuhan ini ada 2 ayat yang saya dapatkan dari Tuhan. Imamat 8 ayat 35 dikatakan, di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati. Karena demikian berperintahkan kepada ini membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Kemah pertemuan artinya kemah bicara rumah. Pertemuan bersekutu dengan Tuhan. 7 hari jangan pernah berhenti bersekutu dengan Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan tiap hari, setiap saat. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Karena itu menjadi kerinduan Tuhan. Lakukan kata Tuhan, kewajiban dengan setia. Supaya jangan sampai mati rohani, mati jasmani, saudara. Rohani kita mati kalau kita tidak membangun persekutuan dengan Tuhan. Rohani kita mati, saudara. Rohani, anak-anak itu roh. Kalau tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun dengan siapa? Roh setan. Dalam nama Yesus, roh setan keluar dalam hidup kita. Yang ada kita undang Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita. Supaya suatu hari kelak kita hidup di dalam kerajaan surga. Ini selalu saya katakan kerajaan surga, kerajaan surga. Karena Allah itu roh, saudara. Karena dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh. Orang menyembah dia harus dengan roh dan kebenaran. Dalam betul roh. Membangun persekutuan dengan Tuhan harus dibangun cinta Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan kasih setia. Ayat 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Kalau kita membangun persekutuan dengan Tuhan, Tuhan akan curahkan kasih setianya. Terbukti saya bersama keluarga sampai detik termasuk Bapak Ibu tidak ada yang sakit. Karena apa? Ada kasih setia Tuhan. Kita minta sama Tuhan senantiasa kita ada di dalam kasih setia Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama. Oke, mari. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau setia. Saya tidak pernah bosan menganjurkan ini, saudara. Berulang-ulang saya katakan, mari. Ya, supaya tidak ada celah. Ya, tidak ada celah. Kita selalu beri tempat buat Tuhan Yesus. Supaya dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat gunung batu kita. Aku percaya akan dia. Amin. Perlindunganku. Amin. Haleluya. Aku percaya akan dia. Amin. Amin. Haleluya. Pandu selamaku, aku percaya
percaya akan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sang perisai juru selamatku, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin, haleluya. Aku percaya akan Tuhan Yesus, haleluya, sumber perlindunganku. Aku percaya hanya pada Tuhan Yesus, sumber keselamatanku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Bapakku, hanya Dialah juru selamatku, tempat perlindunganku yang paling sempurna. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yesus sang perisai kita, kasih setia Tuhan akan menyertai kita kekal sampai selamanya. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.